Sekarang di depan kita lagi ada tumpukan salju. Beasiswanya ini itu gampang atau enggak sih? Ya sebisa mungkin daftar aja 10-10-nya. Kita lagi mau on the way ke daerah di sekitar kampus. Sekarang di depan kita lagi ada tumpukan salju yang keras. Strollernya nggak tahu mau lewat mana, kehalang tuh. Ini yang di sebelah kanan kita itu daerah yang mau dijadiin jalur pembangunan metro, cuman masih berantakan, belum kelar. Ini kita nemu tempat duduk buat ngobrol-ngobrol. Jadi ini belakang itu namanya McEldean Mall. Di sana di tengah-tengah situ sebenarnya ada air mancur, cuma udah ketutupan salju semua. Ini Giandra. Tuh. Ini di sebelah aku udah ada Mas Ardi. Sebelumnya itu aku udah pernah bikin video perkenalan diri, cuman baru aku sendiri. Nah, makanya di sini aku ajak suami buat tanya jawab tentang gimana akhirnya sampai diterima beasiswa Fulbright di Amerika sini gitu. Udah sempat banyak yang nanya gitu, "Mom, kesini kuliah ya?" Jadi yang kuliah itu bukan aku, tapi suami. Di sini aku nemenin suami bareng sama anak aku juga. Bakal lebih banyak nanti aku nanya dan suami yang jawab pertanyaan dari aku gitu ya. Iya. Kita mulai aja Jadi dari bikin Q&A ala-ala ya. iya, Jadi nama saya Ardia, sekarang lagi kuliah Master of Engineering, jurusannya Cyber Security. Kayaknya di University of Maryland. University of Maryland itu kalau di sini nasional ya? Kalau di sini kampus publik ya, jadi kampus negeri lah gitu. Dia ada di negara bagian Maryland gitu. Jadi lokasinya sih deket banget sama Washington DC ya, ibu kota Amerika. Di sini itu kamu biaya kuliahnya itu dari mana? Dari beasiswa kah atau bayar sendiri? Kan banyak tuh yang sering nanya. Dan itu full atau enggak? Oke, ya jadi kalau untuk biaya kuliahnya ini tanggung dari beasiswa Fulbright ya, terutama untuk biaya hidupnya. Dan kebetulan dari Fulbright dengan kampus sepertinya udah ada kerjasama, semacam kerjasama gitulah. Jadi kebetulan dari kampus juga ngebantu dengan tuition remission ya, jadi semacam dibebasin biaya kuliah. Jadi jatuhnya dari Fulbright plus dari kampusnya bantu biaya kuliahnya juga gitu. Kira sih jadi benar tercover ya semua biayanya gitu, untuk biaya hidup sama biaya kuliahnya. Terus kalau misalnya biaya hidup aku sama Giandra itu ada yang nanya apa udah masuk ke dalam beasiswa Fulbright kamu atau kita nanggung sendiri? Misalkan kita mau bawa keluarga gitu ya, itu dibolehkan gitu. Jadi dibantu untuk pengurusan visanya juga, disupport gitu. Nah, cuman untuk biayanya itu ditanggung masing-masing. Jadi dari pihak sponsor beasiswa mereka nggak ngasih tambahan ya buat biaya keluarga gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita aja buat ngelola keuangannya. Sebenarnya kayak ada banyak juga pasangan-pasangan lainnya yang suaminya itu dapat beasiswa, istrinya ikut, ada juga yang istrinya pada akhirnya di sini bekerja dan itu cerita yang berbeda ya. Lanjut ya. Kamu sebelum kesini itu belajar bahasa Inggris dulu atau dari sebelumnya kamu udah bisa atau pas baru datang kamu baru dapat mata pelajaran bahasa Inggris, kamu baru latihan? Kalau untuk bahasa Inggris dulu kira les ya. Jadi waktu 2016 akhir itu, waktu itu kan memang masih awam dan jelek banget lah, memutuskan untuk les online gitu. Ada salah satu les online yang cukup terkenal sih gitu. Nah itu waktu itu fleksibel banget, jadi enak gitu, bener online dari manapun, waktunya juga terserah kita. Dan waktu itu fokusnya ke conversation ya, lebih banyak ke percakapan. Nah yang unik itu memang dia ada sesi di mana kita bareng-bareng sama orang-orang lain gitu, dan orang-orang itu random dari mana-mana gitu, dari seluruh dunia. Siapa yang mau ikut di sesi itu dia ikut gitu. Nah baru setelah les itu 2017 akhirnya ambil tes bahasa Inggris TOEFL IBT, jadi yang internet based. Dia ada beberapa macam tuh. Nah kemarin waktu itu ngambil yang IBT, jadi yang memang diakuin secara internasional gitu. Tujuannya sih waktu itu biar lebih gampang aja dan lebih real gitu kan. 2019 akhirnya expired tuh yang 2017 hasil tes TOEFL-nya. Jadi 2019 tes lagi gitu. Prosesnya lama juga sih. Proses beasiswanya waktu itu aku mulai di tahun 2019 gitu. Jadi 2019 daftar,
di awal tahun sekitar bulan Januari atau Februari kalau nggak salah. Setelah itu bulan Mei waktu bulan puasa seingat aku, jadi dapat pemberitahuan untuk wawancara gitu. Itu wawancara, terus bulan-bulan Juli dapat pengumuman hasilnya gitu, dan alhamdulillah terima. Tapi berangkatnya baru di 2021 ya, harusnya 2020 bulan Agustus. Gara-gara virus corona jadi ketunda. Terus 1 semester online dulu gitu. Oke, lanjut ya. Kalau di sini itu ada nggak sih daftar ranking untuk universitas-universitas yang ada di Amerika, dan itu ngelihatnya di mana? Kamu tahu nggak? Oh, kalau untuk daftar ranking universitas di Amerika itu biasanya sih kalau di sini pakainya dari US News. Ya ada juga sih dengan sistem ranking yang lain juga ya. Syarat dasar diterimanya beasiswa Fulbright itu apa sih? Mungkin kalau untuk syarat lengkapnya itu ada di situsnya Aminef ya, aminef.or.id gitu. Nah, cuman kalau untuk master atau S2 gitu, mungkin syarat pertamanya IPK di atas 3 ya, minimal 3. Skor bahasa Inggris bisa pakai TOEFL atau IELTS. Nah, itu ada skornya sendiri tuh. Hafal sih kalau berapanya. Butuh juga surat rekomendasi atau referensi gitu ya, itu dari 2 orang gitu. Bebas sih bisa milih. Jadi misalkan dari dosen atau misalkan dari atasan di tempat kerja atau misalkan dari senior di tempat kerja. Nah, itu beda orang beda bagusnya siapa gitu. Saya nyari yang udah kenal dan atau misalkan dari rekan kerja atau atasan gitu ya. Ada juga esai sih, jadi ada formulir dari beasiswa Fulbright-nya, itu tinggal diisi gitu. Salah satunya ada kayak study objektif tujuan belajar ya, itu 1 lembar dijelasin gitu kenapa kita mau kuliah gitu kan, terus kenapa harus kita yang dapat gitu ya. Nah, itu dibuat semeyakinkan mungkin aja sih. Itu dokumennya waktu itu kamu ada kirim berupa fisik ke sini atau semuanya online? Waktu 2019 itu untuk daftar beasiswanya bener-bener semuanya fisik ya, jadi bener-bener berkas gitu, ditaruh di amplop jadi satu terus dikirim. Oke, berarti nggak ada yang kamu submit secara online? Waktu itu nggak ada, cuman nggak tahu ya kalau sekarang ya, mungkin masih sama atau mungkin udah beda gitu. Interviewnya beasiswanya ini itu gampang atau enggak sih? Dan yang ditanyain tuh apa aja? Kan banyak yang pengen tahu tuh apaan yang perlu disiapin. Ada beberapa orang, kalau nggak salah ada 4 orang yang interview, yang nanya-nanya ya, ada 4 orang. Waktu itu sih pertanyaannya ya seputar berkas aplikasi kita gitu, jadi benar-benar semua yang kita tulis, nah itu dikonfirmasi terus ditanyain. Jadi ya kalau emang lolos seleksi berkas bisa fokus untuk interviewnya, siapkannya dengan kita bayangin aja kira-kira apa yang bakal ditanya dari situ gitu. Kamu bisa berkontribusi apa gitu kan, terus misalkan di karir kamu tujuan karirnya apa. Terus interviewnya bahasa Inggris ya, jadi memang harus disiapin. Kalau interviewnya orang Indonesia atau dari sini? Seingat aku sih ada 2 dari Amerika ya, kepala yayasannya ya, Aminefnya. Satu lagi kurang hafal gitu dari mana. Terus ada lagi 2 orang itu alumni dari beasiswa Fulbright. Yang ngasih interviewnya itu mereka ini ya sesuai bidang kita ya. Kalau misalkan bidangnya IT, terkait IT gitu ya, nanti yang interview memang punya background di IT juga gitu. Pertanyaannya bisa niche dan agak nyambung dengan bidang kita. Nah, buat mengakhiri Q&A kita, menurut kamu sendiri itu antara punya uang sama punya nilai rapot yang bagus atau nilai IPK yang bagus, itu mana yang lebih penting? Tips pertama ya daftar aja dulu gitu. Jadi pengalaman waktu itu 2016, 2017 planning, tapi nggak daftar-daftar tuh sampai 2019 gitu. Nah, akhirnya pas begitu 2019 daftar baru kan ketahuan kayak butuhnya apa aja gitu kan. Terus kelemahannya kita di mana gitu. Kayak nulis personal statement atau tujuan kuliah, studi objektif gitu kan. Ternyata itu nggak gampang gitu ya. Jadi kalau memang pingin nyari beasiswa ya tips pertama ya daftar aja dulu gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir beasiswa yang mana gitu ya. Kan ada banyak tuh, misalkan ada 10 beasiswa yang kita tahu, ya sebisa mungkin daftar aja 10-10-nya gitu kan. Karena ya pertama saat kita daftar kita jadi tahu kan gitu gimana prosesnya, apa yang masih kurang gitu. Nah, terus begitu kita daftar pertama, daftar kedua itu jauh lebih gampang gitu, karena pertama kita udah punya berkas-berkasnya. Kita udah punya transkrip yang udah diterjemahin segala macem, udah punya surat rekomendasi gitu kan.
dan kita bisa evaluasi juga gitu, kira-kira yang sebelumnya kurangnya apa gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang daftar pertama ternyata belum rezekinya dipanggil gitu kan untuk interview. Nah, kita kan jadi tahu tuh, oh kita ada kurang di sini gitu. Berarti jangan seperti itu bikin esainya misalkan gitu sih. Jadi daftar aja gitu dan nggak usah dipikirin bakal diterima atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting sebelum deadline jauh-jauh hari udah submit, udah dilengkapin, sisanya kita tinggal berdoa. Udah selesai pertanyaannya, kita lanjut yuk. Oke, mungkin segitu aja buat video Q&A tentang diterimanya beasiswa Fulbright buat suami. Thank you semuanya yang udah nonton, dan semangat ya yang mau apply beasiswa.